Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang Farisi seperti orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, perkakas, dan tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis? Jawab Yesus kepada mereka, tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran mereka yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, hai kamu semua, dengarkanlah aku dan perhatikanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Apa kabar semuanya? Baik, sehat? Sehat. Gimana kembali lagi ke gereja? Senang? Senang? Atau ditutup lagi? Bapak Ibu, saudara-saudari yang masih di rumah jangan berkecil hati, besok minggu depan sudah bisa ikut, pasti data vaksinnya sudah bisa masuk ke biduk ya. Tentu pada hari ini semuanya semangat, senang, saya juga sukacita juga ya bisa dibuka kembali, walaupun agak-agak aneh gitu ya. Setelah kemarin misa tanpa umat, sekarang ada umat tuh rada-rada bingung juga gitu ya. Mungkin juga tadi ada petugasnya juga kikuk begitu ya, grogi segala macam. Saya juga radanya kok, wah ada orang ya jadinya sekarang ya. Ada situasi yang berbeda saudara-saudari. Mungkin juga Bapak Ibu begitu ya. Datang ke sini ya udah lupa cara daftar untuk misa offline. Mungkin juga ada yang lupa jalan ke gereja. Ada yang ke sini tadi pakai Waze ya atau pakai Google Map. Gereja Albertus Harapan Indah dipetik gitu ya sampai ke sini. Ada yang begitu? Atau jangan-jangan juga lupa siapa saya? Ada yang lupa siapa saya? Misnar tahu saya siapa? Romo siapa? Tahu? Siapa? Romo Dipta. Jelas beda dong ya. Lihat badannya. Siapa? Romo Kesar itu. Saya juga baru ngeliat misinarnya ini baru apa bukan ya? Ini asing semua kayaknya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama-sama bersukacita dalam kesempatan ini.
Saya mau tanya sebelumnya ya Bapak Ibu, siapa yang betul-betul rindu untuk datang ke gereja? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang nggak angkat tangan nggak dapat bonus. Iya, semuanya pasti rindu datang ke gereja. Ya, kalau orang rindu itu ya sesuatu yang lain rasanya ya, kalau sudah lama terus kemudian pengen berjumpa, apalagi pengen menerima tubuh Kristus gitu. Itu rasanya lain. Mungkin ada yang tidak tidur semalaman, sudah memikirkan besok mau ke gereja, naik apa ya, bajunya apa, dandannya apa ya, lipstiknya warna apa gak ketahuan Bapak Ibu-ibu ya. Karena pakai masker, mau lipstik warnanya apapun gak bakal ketahuan karena ditutup ya. Mungkin sudah ada gelisah begitu ya, karena ada satu kerinduan. Nah, ketika orang rindu, ya apapun yang ada dalam orang yang rindu itu pasti lain ya, outputnya ya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu rindu berjumpa reuni dengan sahabat, atau mungkin ada yang di sini punya pacar yang jauh, rindu pengen ketemu, ya sudah lama gak ketemu misalnya, ketika berjumpa orang rindu, apa yang terjadi? Ya bukan soal cipika-cipiki ya, tetapi kalau misalnya pada waktu dia berjumpa dengan yang sekarang dari yang dulu berbeda, misalnya orangnya sekarang jadi gemuk sekali badannya, begitu ya. Apa yang dilakukan oleh orang yang ketemu itu? Dia tidak mungkin akan mengatakan, "Wih, lu gembrot banget sih." Nggak mungkin kan? "Waduh, kamu kok sekarang kok jadi lucu ya, jadi gemukan ya, jadi endut, lucu deh," gitu kan? Kamu mengatakan, "Oh, gembrot banget," gitu ya. Kalau dia kurus gitu kan bahasanya jadi lain. Orang rindu itu jadi bahasanya lain. Nggak akan ngomong, "Lu ceking banget sih lu." Paling ngomong, "Waduh, kamu sekarang lagi diet ya." Bahasanya halus. Pokoknya orang pengen memuji karena rindu pengen ketemu. Begitu juga kalau agak-agak hitam gitu ya, "Kamu kok kulitnya eksotik banget ya." Padahal mau mengatakan ini orang keling banget gitu. Bahasanya lain kalau orang rindu. Berbeda kalau orang yang dasarnya itu kalau berjumpa, dasarnya emang sudah menaruh protes atau benci gitu ya. Apapun yang ada di situ ya, ketemu di situ sebaik-baik apapun akan dicari kesalahannya gitu ya. Entah itu kesalahannya kecil, tak terlihat, pokoknya akan diungkap. Nah, saudara-saudari, penting nih sekarang kita akan menggarisbawahi soal kata rindu ini ya. Sudah sekian lama kita tidak misa, akhirnya misa juga. Nah, momen kerinduan yang seperti ini bukankah indah kalau itu dilakukan setiap hari kita mau berjumpa dengan Tuhan, entah dalam doa kita. Karena apa? Yang terjadi kalau kita rindu seperti yang sekarang ini, hatinya berkobar-kobar, bersuka cita, pengen ketemu Tuhan, pasti outputnya berbeda. Kita akan lupa yang namanya kesulitan-kesulitan kita. Kita tidak akan komplain sama Tuhan bagaimana kita mengalami kesulitan-kesulitan yang kemarin-kemarin. Ya. Nah, saudara-saudari, ketika kita melihat dalam apa yang kita dengarkan pada hari ini, yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan dan mengalami situasi yang sukacita itu. Berbeda dengan apa yang kita dengarkan hari ini. Yang kita dengarkan hari ini, perjumpaan itu ada macam-macam. Perjumpaan tadi yang sukacita karena rindu, ada juga perjumpaan yang bukan karena rindu ya, tapi karena ingin protes, karena ingin komplain. Nah, ini situasi seperti ini dalam hidup kita beragama kadang-kadang juga menghantui kita, membuat pilihan kepada kita. Kita contohkan saja di sini dalam apa yang kita dengarkan pada hari ini. Kita pada hari ini diajak untuk merenungkan dari Matius. Dan dari Matius itu saudara, itu Yesus ceritanya itu berada di suatu tempat dan ini ada segerombolan orang dari yang namanya Yerusalem. Dan ini orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Di samping orang-orang Farisi dan ahli Taurat, itu ada yang namanya orang banyak. Orang banyak ini adalah orang-orang yang ingin berjumpa dengan Yesus penuh dengan kerinduan, penuh dengan harapan, dan pengen melakukan permohonan-permohonan yang dibuat oleh Yesus. Sementara orang-orang yang segerombolan orang ini dari Yerusalem ingin berjumpa dengan Yesus, tapi motivasinya lain. Dia ingin protes dan ingin komplain. Segerombolan orang Farisi dan juga Saduki dari ahli Taurat dari Yerusalem ini adalah orang
yang mau menilik. Ya, istilahnya kalau Yerusalem itu pusat peribadatan, pusat keagamaan. Lalu kemudian orang-orang ini mau menilik Yesus, mau melihat bagaimana cara kerja Yesus, mau melihat bagaimana orang ini sebenarnya sangat mengganggu kehidupan stabilitas keagamaan di Yahudi. Bagaimana caranya kita membuat dia ini salah, karena sudah dasarnya adalah ingin komplain. Maka yang dikomplain adalah betul kesalahan sedikit, yaitu mengenai makan dengan tangan najis dan segala macamnya itu. Perjumpaan yang dibuat orang Farisi dengan Yesus itu sungguh-sungguh tidak menghasilkan buah, karena yang dilakukan oleh orang Farisi ini adalah memprotes dan komplain terhadap Tuhan. Tidak ada output yang menyenangkan. Berbeda dengan orang banyak, ini latar belakangnya adalah Yesus ini baru membuat mukjizat kepada banyak orang, memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang yang kusta, menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan orang yang kusta. Sehingga orang banyak yang ada di situ adalah orang-orang yang rindu ingin berjumpa dengan Yesus, yang ingin mau disembuhkan. Nah, lain dengan orang-orang banyak ini yang penuh dengan sukacita ketika berjumpa dengan Tuhan. Saya mau menggarisbawahi dua latar belakang ini, saudara-saudari, antara orang banyak dengan orang Farisi, yang menjadi garis besar kita juga. Kadang-kadang kita tidak terlepas dari sikap orang Farisi ini yang kerap dan sering juga ketika kita berjumpa dengan Tuhan, pengen berjumpa dengan Tuhan, kita selalu ada latar belakang di balik itu semua, yaitu adalah mengenai apa yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini, mengemukakan segala komplain dan protes kita yang terjadi dalam kehidupan yang tidak serba sesuai dengan rencana kita. Saya yakin saudara-saudari, sekarang ini semua kehidupan kita tidak sesuai dengan planning kita, tidak sesuai dengan rencana kita. Ada yang sudah merencanakan tahun ini mau ngapain, masih COVID, gak bisa. Ada yang tahun kemarin merencanakan hari ini sudah selesai COVID, masih COVID juga, gak bisa. Semua tidak berjalan dengan tracknya, saudara. Ya. Tetapi ini sesuatu yang lain yang harus kita lihat. Sesuatu yang lain di balik itu ada apa? Nah, kalau semuanya kita sampaikan, kita komplain dengan seperti orang Farisi ini, maka hubungan kita dengan Tuhan itu outputnya menjadi tidak sukacita. Tetapi lain dengan orang yang dasarkan berjumpa dengan rasa rindu ini. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka, kesulitan apapun yang terjadi dalam hidup mereka, maka yang keluar itu adalah suatu sukacita. Dia tidak enak mengatakan dia gembrot, tidak enak mengatakan dia kurus. Yang disampaikan adalah pujian-pujian. Nah, kalau hari ini saudara-saudari rindu berjumpa dengan Tuhan, pasti saudara-saudari akan berdoa tidak menyangkut pautkan dengan kesusahan yang kita hadapi, dengan komplain yang kita hadapi, dengan protes yang kita hadapi, tapi mengemukakan sukacita dan kegembiraan. Itulah poinnya, saudara. Kita berjumpa di sini. Walaupun situasi ini tidak sesuai dengan track yang kita rencanakan. Suatu ketika ada sekumpulan orang-orang yang sakit jiwa, dirawat di rumah sakit jiwa. Lalu mereka mengatakan, ini dokter-dokter di sini sudah gila semua. Ini sekumpulan orang-orang yang sakit jiwa ini. Lalu kemudian temannya menyaut lagi, betul, kita kan sudah sembuh. Kenapa kita masih dibilang gila? Kenapa kita terus ada di sini? Sini kita buat rencana. 4 orang membuat rencana, orang-orang yang komplain dan protes ini, yang mengatakan dia itu sekarang sudah sembuh sebenarnya. Dia berkumpul rapat, kalau begitu besok kita akan pergi kabur dari sini. Bagaimana caranya? Semua pintu tertutup, ada penjaga. Kita berempat, kita sergap penjaga, kamu tutup hidungnya, saya tutup matanya, nanti kamu pukul dari belakang. Dia pingsan, kita buka pintunya, kita terobos. Planningnya begitu. Siap. Besoknya mereka melakukan itu. Betul, ketika mereka ke depan, mereka melihat ternyata penjaganya kosong. Dan pintu gerbang terbuka. Lalu semuanya datang ke situ dan bingung semua. Hai, gimana ini? Tidak sesuai dengan rencana. Penjaga tidak ada. Pintu gerbang terbuka. Ya sudah, balik lagi semuanya, balik lagi. Kenapa balik? Tidak sesuai dengan rencana. Besok kita tunggu sampai ada penjaga, sampai pintu sudah tertutup, baru kita lancarkan sesuai dengan rencana kita. Saudara-saudari terkasih, siapa yang masih gila di situ? Tentu hal ini menyadarkan kepada kita bahwa sesuatu yang dipermudah kita anggap sulit, sesuatu yang sulit, yang menyulitkan, yang dipandang kita sulit,
Tentu saja bukan seperti itu dalam planning kita. Ternyata Allah membuat sesuatu yang lain. Kalau kita diberi kemudahan, kita gampang untuk menjalankannya. Tetapi diberikan suatu rencana yang lain, diberikan suatu planning yang lain, kita tidak ikuti, lalu semuanya seolah-olah dunia ini menjadi runtuh. Nah, kita diajak sebenarnya untuk melihat bagaimana rencana Tuhan terhadap hidup kita. Ya tadi intinya bahwa kita menghadapnya dengan sukacita, dengan gembira, dengan hati yang penuh dengan kerinduan itu. Nah, yang menariknya di sini saudara-saudari dalam Injil ini bahwa orang yang berjumpa dengan komplain ini seperti orang Farisi, dengan orang banyak yang datang dengan penuh kerinduan, di sini ada suatu akar masalahnya. Akar masalahnya adalah pada kebiasaan kehidupan rohani. Yang satu, orang Farisi ini mendasarkan kehidupan rohaninya pada ritual. Yang satu, orang yang rindu itu mendasarkan kehidupan rohaninya pada hati. Pada hati. Ketika orang beribadah dengan hanya ritual, orang akan berbicara soal kebiasaan. Orang berbicara mengenai ritus-ritus, orang berbicara mengenai aturan-aturan, dan orang berbicara hanya mengenai sudah belum, sudah ke gereja belum, sudah doa belum, sudah misa belum, hanya berkata sudah dan belum. Maka kata Yesus seperti ini adalah bibirnya memuliakan Tuhan tetapi hatinya jauh daripadaku, karena beribadah hanya pada ritual. Inilah orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang dikritik Yesus. Sementara beribadah dengan hati adalah ibadah yang tidak hanya sampai ritual tapi mengubah hati orang. Mengubah hati orang artinya adalah bahwa kita tahu misa ada ritusnya, kita tahu doa itu ada kebiasaannya, kita tahu novena itu ada waktunya, kita ikuti itu, tapi tidak berhenti sampai di situ, bahwa semua itu bisa mengubah hati kita. Yang tadinya keras menjadi lembut, yang tadinya penuh pemarah menjadi pemaaf, menjadi pengampun, yang tadinya suka berbuat jahat menjadi lebih baik, hatinya tadi yang beku menjadi lunak kembali. Dan ini mengubah hati orang. Ibadah yang mengubah hati orang membuat orang menjadi rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, saudara-saudari terkasih, maka kita diajak bersama-sama untuk melihat dalam situasi hidup kita yang sekarang ini, dalam situasi yang tidak sesuai dengan rencana kita, yaitu bagaimana sekarang kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Apakah kita melaksanakan ibadah kita dari hati kita sehingga kita punya kerinduan terus-menerus berjumpa dengan Tuhan lepas dari masalah yang kita hadapi, atau kita tadi berdasarkan ritual. Orang yang berdasarkan ritual, berdasarkan yang namanya kebiasaan, sudah atau belum, maka akan menuntut dan mengatakan saya sudah melakukan ini, maka upahnya kenapa enggak ini? Kalau dikasih yang lain, maka akan protes. Maka kita diajak untuk melihat bagaimana cara kita memperlakukan Tuhan juga dalam hidup kita. Ada 3 kualitas yang berbeda. Yang pertama, contoh ini adalah teh ya. Teh, supaya saya tidak menyebutkan satu merek, sebutlah teh sisri ya. Teh sisri itu kalau Bapak Ibu Saudara-saudari beli di warteg sama mbak-mbak wartegnya, dibuatkan teh sisri, itu harganya 2.500. Dikasih gelas besar, ada ada piring kecilnya, dikasih gulanya masih nempel-nempel di bibirnya, langsung dikasih masih tumpah-tumpah gitu ya. Teh sisri yang sama juga Bapak bisa temukan, saudara-saudari bisa temukan, itu ada di dalam supermarket di kotak dingin ya. Lalu kemudian kemasannya beda ya. Lalu Bapak Ibu kalau beli itu harganya itu bukan 2.500, 9.000, 7.500 sampai 9.000. Lalu kalau saudara-saudari datang ke restoran, pesen teh sisri yang sama, beda. Dikasih lemon, dikasih hiasan, bentuknya bagus, gelasnya cantik, dihidangkan, harganya 25.000. Dan namanya bukan teh sisri tapi lemon tea. Teh yang sama, teh sisri yang sama, di tempat yang berbeda, harganya beda. Kenapa saudara-saudari? Karena
ada satu penyajian cara memperlakukan orang. Ketika harganya naik, ketika diperlakukan orang itu juga dengan sesuatu yang baik, dihargai. Ketika ada teh yang sama, rasa yang sama, dengan bentuk yang berbeda, harganya 25.000, orang ini diberikan suatu sajian yang menarik, bukan hanya teh dengan gelas dengan tumpah-tumpah lalu kemudian dengan gula yang masih melekat di situ. Nah, saudara, kalau kita memperlakukan Tuhan dengan teh yang ketiga, Tuhan pun juga akan selalu bersama dengan kita. Maka bagaimana kita selalu rindu pada Tuhan, sukacita kepada Tuhan, dengan setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam rencana hidup yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, ketika kita membuat kualitas hidup kita memberlakukan Tuhan seperti itu dalam cara pandang kita, maka Tuhan pun akan memberikan harga yang spesial buat kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.